Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendra Sucinanda, NIM 250 10 10 10 240 dari program studi Sistem Informasi kelas SI 204. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanisme, yaitu eh, topik yang saya ambil adalah self concept dengan saya beri judul kertas kosong yang tetap memiliki alamat. Kenapa topik ini saya pilih? Sebenarnya topik ini bukan dipilih karena kebetulan semata, tapi karena ini adalah salah satu hal yang paling terasa di dalam hidup saya beberapa tahun terakhir ini. Jadi lewat presentasi ini, saya tidak cuma ingin menjelaskan teori self-concept, tapi juga ingin menceritakan ulang perjalanan saya sendiri dalam memahami diri saya. Mulai dari bagaimana konsep diri itu terbentuk, apa yang pernah mengguncangnya sampai ke titik yang paling berat, hingga bagaimana saya membangunnya kembali sampai hari ini. Ada tiga hal yang akan jadi kerangka cerita saya kali ini. Yang pertama, titik balik saat saya berpindah dari dunia perkuliahan ke dunia kerja. Yang kedua, ada Johari Window sebagai cara saya membaca ulang situasi itu secara lebih terstruktur. Dan yang ketiga, sebuah prinsip yang terus saya pegang sampai sekarang yang saya sebut dengan kertas kosong. Sebelum masuk ke cerita saya ingin memulai dulu dari pertanyaan dasarnya, yaitu apa itu self-concept. Bagi saya, self-concept itu sederhananya adalah cara saya membaca diri saya sendiri, yang dimana self-concept ini terbentuk dari pengalaman yang saya jalani, dari penilaian orang lain terhadap saya, dan juga dari bagaimana akhirnya saya memaknai semua itu jadi satu gambaran utuh tentang siapa diri saya. Dari Kuli menyebut bahwa proses ini sebagai looking glass self, gambaran diri yang terbentuk dari bagaimana kita melihat reaksi orang lain terhadap diri kita. Semacam kita itu bercermin lewat orang-orang di sekitar kita. Konsep diri saya juga terbentuk lewat pantulan semacam itu. Hanya saja, pada satu titik di dalam hidup saya sadar bahwa pantulan itu ternyata tidak selalu menunjukkan diri saya yang sebenarnya. Menurut materi perkuliahan, konsep diri itu sebenarnya tersusun dari tiga komponen. Yang pertama perseptual, yaitu cara kita menilai kondisi fisik diri sendiri. Yang kedua konseptual, yaitu cara kita memahami sifat, karakter, dan arah hidup kita, seperti kejujuran, kepercayaan diri, dan kemandirian. Dan yang ketiga, attitudinal, yaitu sikap dan perasaan diri kita terhadap diri sendiri, entah itu rasa bangga, rasa malu, atau seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada tiga bagian utama konsep diri berdasarkan model dari Brian Tracy. Brian Tracy menjelaskan struktur ini tuh lebih jauh lewat tiga bagian utama. Self-ideal, self-image, dan self-esteem. Self-ideal sendiri adalah sosok diri yang ingin kita capai, dibentuk dari nilai-nilai yang paling kita kagumi. Self-image adalah gambaran diri kita di dalam kehidupan sehari-hari yang diam-diam mempengaruhi cara kita bersikap. Dan self-esteem itu adalah sejauh mana kita benar-benar menghargai dan menyukai diri kita sendiri. Nah, ketiga bagian inilah yang nanti akan saya pakai sebagai alat baca untuk membedah pengalaman turning point saya. Kemudian ada dua arah konsep diri, di mana ada konsep diri positif dan konsep diri negatif. Menurut Scherer, merumuskan beberapa ciri konsep diri positif, diantaranya yakin pada kemampuan diri dalam menghadapi masalah, menghargai diri sebagai pribadi yang setara dengan orang lain, menerima pujian maupun kritik secara objektif, menerima kelemahan tanpa menyalahkan diri sendiri, dan berani bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, konsep diri negatif biasanya ditandai dengan sikap pesimis dalam menghadapi persaingan, mudah tersinggung terhadap kritik, sulit menghargai kelebihan orang lain, merasa kurang diterima oleh lingkungan, sampai mudah terpengaruh oleh kegagalan dan cenderung overthinking. Selanjutnya adalah eh, masuk ke bagian paling personal saya dari presentasi ini, yaitu turning point saya sendiri. Dari dunia perkuliahan kerja, sebuah titik ketika self concept saya benar-benar diuji, di mana dunia saya yang sebelumnya hitam putih tiba-tiba menjadi dunia yang memiliki sisi abu-abu.
Dulu, sebelum saya masuk dunia kerja, saya melihat dunia ini secara hitam dan putih. Saya percaya bahwa semua orang pada dasarnya ingin berteman dengan tulus tanpa ada kepentingan tersembunyi di baliknya. Kalau saya pinjam istilah Brian Tracy tadi, itu adalah self ideal saya waktu itu. Gambaran ideal tentang dunia dan tentang diri saya sendiri. Tapi begitu saya masuk ke dalam dunia kerja, di hari pertama saja saya sudah menyadari ada ruang abu-abu di antara hitam dan putih itu. Ada orang yang terlihat baik di depan saya, tapi ternyata membicarakan hal buruk tentang saya di belakang. Semua dia lakukan demi mendapatkan tempat di hati atasan. Saya bahkan melihat sendiri secara langsung bagaimana informasi yang salah tentang diri saya bisa bergerak secepat bola liar hanya dalam hitungan detik tepat di depan mata saya. Untuk memahami momen itu secara lebih terstruktur, bukan cuma sekedar insting, saya memakai model Johari Window dari Tubbs dan Moss. Model ini membagi pemahaman tentang diri kita ke dalam 4 kuadran, yaitu daerah terbuka, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah misteri. Dan momen yang saya alami itu dalam bahasa Johari Window adalah daerah buta saya, bagian yang sudah diketahui orang lain tapi belum saya sadari sama sekali. Setelah menyadari saya berada di daerah buta itu, saya sengaja memperkecil ruang tersebut dengan mengubah cara saya berinteraksi. Saya tetap profesional dalam pekerjaan, tapi menjadi jauh lebih selektif soal pertemanan personal. Konsekuensinya, saya sempat dicap sombong, bahkan disindir secara terang-terangan oleh sebagian rekan kerja. Tapi menurut saya, ini adalah pilihan yang saya ambil secara sadar, bukan pelarian dari masalah. Dan yang paling penting, self-esteem saya tetap kokoh karena saya tahu kalau saya tetap naif dan percaya diri begitu saja, saya yang akan dirugikan di sini. Selama beberapa tahun terakhir, saya sudah bekerja di beberapa tempat yang berbeda. Dan ada satu prinsip yang selalu saya bawa setiap kali saya masuk ke lingkungan kerja yang baru. Saya memandang diri saya sebagai kertas kosong yang siap diisi dengan ilmu, sistem, dan arahan baru dari tempat itu. Aku adalah kertas kosong. Itu adalah eh, pengingat yang selalu saya gaungkan di dalam otak saya setiap kali saya masuk ke dalam tempat pekerja atau pekerjaan yang baru. Pengalaman saya sebelumnya tidak pernah saya abaikan begitu saja, tapi saya jadikan sebagai semacam catatan transparan di halaman belakang kertas itu. Kalau catatan itu masih relevan dan bermanfaat, saya akan pakai. Kalau tidak, saya akan melepaskan saja, tanpa perlu memaksakannya ke lingkungan yang baru. Prinsip ini bagi saya bukan sekedar cara berpikir atau gaya bicara, tapi benar-benar menjadi strategi adaptif yang ternyata bisa dijelaskan lewat penelitian. Nah, ini adalah penelitian yang berkaitan. Menurut Marsh dan Martin, pada tahun 2011 menunjukkan bahwa konsep diri dan pencapaian seseorang itu sebenarnya saling mempengaruhi. Konsep diri mendorong pencapaian, tapi sebaliknya pencapaian juga memperkuat konsep diri, bukan cuma satu arah. Nah, ini yang menjelaskan kenapa prinsip kertas kosong saya berhasil selama ini dengan bersikap terbuka dan cara cepat beradaptasi. Saya terus mengumpulkan pencapaian-pencapaian kecil di setiap tempat kerja baru, dan pencapaian itu balik untuk memperkuat cara saya memandang diri saya sendiri. Bukan cuma sekali, tapi berulang setiap kali saya pindah ke tempat kerja yang baru. Siklusnya kira-kira seperti ini. Saya membuka diri, lalu mendapatkan pencapaian kecil, kemudian konsep diri saya menguat, dan pada akhirnya saya jadi semakin percaya diri untuk kembali membuka diri di tempat berikutnya. Nah, kalau saya bandingkan dengan ciri-ciri konsep diri yang sehat, menurut Sherir yang tadi saya bahas, saya merasa banyak di antaranya sudah tercermin dalam pengalaman saya. Saya cukup yakin pada kemampuan diri saya sendiri, di mana saya mampu menerima kritik tanpa langsung merasa terpuruk dan berani bertanggung jawab penuh atas keputusan yang saya ambil, termasuk keputusan untuk berhenti dari pekerjaan saya. Tapi saya juga ingin jujur, ini bukan berarti saya tidak pernah merasa ragu sama sekali, hanya saja konsep diri yang cukup sehat ini yang membantu saya untuk tidak berlarut-larut terjebak dalam keraguan tersebut. Ini adalah kesimpulannya. Jadi konsep diri saya itu bukan sesuatu yang terbentuk sekali lalu selesai begitu saja. Namun konsep diri saya terus berkembang dan diperbaharui seiring waktu, sesuai dengan sifatnya yang dinamis seperti yang juga dijelaskan di dalam materi kuliah.
Nah, di sini ada 3 hal yang saya, ambil atau bawa pulang dari perjalanan saya ini. Yang pertama, saya menyadari daerah buta di dalam diri saya lebih awal, itu akan selalu membantu, untuk saya berkembang lebih baik. Yang kedua adalah self esteem yang sehat, itu tidak seharusnya bergantung pada validasi dari orang lain. Dan yang ketiga, keterbukaan yang konsisten justru bisa membangun siklus positif dalam pembentukan konsep diri kita sendiri. Ini adalah referensi-referensi yang saya pakai, ada yang dari kampus, ada juga dari jurnal-jurnal. Sedikit informasi tentang saya, nama saya Andita Andrianing Sujananda, NIM 250 10 10 10 240 dari Sistem Informasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga perjalanan ini juga bisa mengajak Anda untuk menemukan dan memahami konsep diri Anda sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.